Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Sebelum duduk, boleh disalam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sambil senyum Bapak Ibu. Nah, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman anak-anak muda. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja. Tema gereja kita sepanjang bulan ini yaitu koneksi ilahi, membawa hubungan mulia. Nah sore ini kita akan berbicara tentang relationship. Boleh bersama-sama dengan saya katakan relationship. Beritahu kanan kirinya, relationship. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, seberapa penting sebuah hubungan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, di dalam Kejadian 2 ayat 18 kalau kita baca, Alkitab catat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Artinya relationship, hubungan itu adalah rancangan surgawi. Ya. Nah jadi di awal daripada penciptaan, Alkitab catat di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri. Beritahu kanan kirinya, gak baik jomblo itu. Ya. Jadi hubungan itu adalah rancangan surgawi. Itu rancangan surgawi Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu teman-teman yang dikasih oleh Allah, saking pentingnya sebuah hubungan, relationship. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai 24, Alkitab catat kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, kemudian kita teringat ada sesuatu hal yang gak enak di hati kita, mungkin itu saudara kita, sahabat kita. Alkitab catat, tinggalkan persembahanmu, berdamai dahulu. Bayangkan Bapak Ibu, sebegitu pentingnya sebuah relationship atau hubungan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, bahkan kalau kemudian kita belajar di dalam Alkitab, seluruh perintah Allah yang ada di dalam Alkitab, kalau kemudian dirangkumkan, itu hanya kemudian disatukan dan dirangkumkan, itu kemudian didapati cuma satu, yaitu tentang hukum kasih. Alkitab catat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan jangan lupa di ayat berikutnya dicatat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari dua ayat yang kemudian kita baca tadi, Matius ya 22 ayat 37 40, kemudian di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, saya menyimpulkan satu hal. Penting sekali kita kemudian menjaga hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Wow. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang kemudian mendapatkan favornya Tuhan. Mendapatkan perkenanannya Tuhan, yaitu Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan kemudian di ayat berikutnya, kalimat berikutnya dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kata berkenan di dalam terjemahan baru, ini lebih asik kalau kita baca di dalam terjemahan King James Version. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan begini, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart. Kalau kemudian kita artikan secara gamblang, dikatakan bahwa Daud itu adalah seorang yang memiliki hatinya Tuhan. A man after mine own heart. Wow. Saya bolak-balik baca Alkitab. Ini salah satu tokoh Alkitab yang kemudian
Tuhan sendiri ngomong, Daud itu memiliki hatinya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, pertanyaannya begini, seberapa banyak kita yang mau dikenan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Wah, tamat kuliah langsung dapat pekerjaan. Amin ya. Kemudian apa yang kita usahakan selalu Tuhan buat berhasil. Ya, seberapa banyak yang mau ya dapat jodoh yang baik, anak Tuhan kaya ya. Ya, kita tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Ya. Nah, kita belajar dari Daud ya. Apa yang kemudian Daud ini membuat Tuhan itu sangat jatuh cinta kepada Daud. Yang pertama, Daud itu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi sebuah hubungan Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, sebuah relationship akan terjalin dengan baik kalau komunikasinya lancar. Sebuah relationship atau hubungan akan terjalin dengan baik kalau ada komunikasi yang baik. Nah, apa yang membuat Daud itu kemudian berkenan kepada Tuhan? Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 164 Alkitab catat Daud itu 7 kali sehari membangun komunikasi dengan Tuhan. Daud setiap hari, every day, every time itu yang diingat cuman Tuhan. Bayangin dia seorang raja. Apalagi kita yang pengangguran ini. Kemudian ngomong, Tuhan tidak ada lagi waktuku untuk berdoa. Pengangguran padahal. Aduh. Tuhan gak ada lagi waktuku untuk baca Alkitab. Padahal gak ada kerjaannya. Waktu saya menyusun khotbah ini saya mengerti. Kenapa banyak orang kemudian itu boleh akhirnya kemudian meninggalkan imannya. Meninggalkan Tuhan yang disembah. Sebenarnya cuma simpel. Karena dia tidak pernah, jarang atau tidak pernah membangun komunikasi dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang kemudian terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Seberat apapun tantangan yang dihadapinya, Yesus itu adalah satu-satunya di dalam hidupnya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah yang kedua, apa yang membuat Daud ini kemudian berkenan di hati Tuhan? Karena Daud menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kita belajar dari Daud. Ini menarik sekali. Saya berdoa apa yang saya sampaikan, ini Bapak Ibu teman-teman yang melayani juga. Ini kemudian dapat sesuatu hal yang baru. Penting sekali kita dalam hidup ini untuk kemudian menurunkan ego kita. Perhatikan Daud Bapak Ibu. Daud ini pernah dekat dengan yang namanya Raja Saul. Saking dekatnya, Alkitab catat Daud ini adalah menantu daripada Saul. Nah, saking dekatnya, sebelum kemudian Daud menjadi menantunya Raja Saul, Alkitab catat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-21, Daud itu adalah pembawa senjata Raja Saul. Kemana-mana itu Daud bersama-sama dengan Saul. Dekat banget. Selain menantu, pembawa senjatanya Raja Saul. Tapi tahukah Bapak Ibu, hubungan ini kemudian renggang. Hanya karena satu hal, yaitu iri hati atau jealousy. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8, ini kemudian dicatat inilah yang membuat Raja Saul ini marah betul kepada Raja Daud. Kepada Daud. Pada waktu itu Daud belum menjadi raja. Jadi pada waktu selesai berperang, banyak anak-anak gadis, ya Alkitab catat banyak gadis-gadis ini kemudian nyanyi. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, Daud dipuji-puji di atas angin. Saul cemburu. Bah, kok dia pula yang kemudian disayangi sama owner perusahaan ini? Kok
yang tiba-tiba disayangi sama kepala ruangan ini baru datang. Kok dia pula ini? Daud mengalami itu. Enggak ada angin, enggak ada badai. Tiba-tiba Daud dibenci sama Saul. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Setiap kita yang ada di tempat ini, termasuk saya, berpotensi memiliki iri hati. Kita nggak usah munafik. Pertanyaan saya, kalau besti Anda, teman terbaik Anda, kemudian tiba-tiba mendapatkan promosi, Anda tahu siapa dia, Anda tahu cara belajarnya, ada iri nggak? Pasti ada dong. Saya mau katakan gini, kita tidak bisa membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Kasih karunia kita dengan kasih karunia orang lain. Jadi kasih karunia itu berbeda-beda setiap orang. Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Daud mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau kemudian sahabat, keluarga, keponakan Anda lebih berhasil daripada anak Anda, jangan iri. Tidak boleh. Kalau kemudian sahabat Anda mendapatkan istri suami yang lebih berhasil daripada suami Anda, jangan iri. Itu kasih karunia-Nya. Itu berkatnya Bapak Ibu. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah. Nah, kalau kemudian kita memiliki hati yang suka iri, saya mau katakan, kita akan tragis dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Alkitab, Saul itu mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dia mati di medan pertempuran. Hanya karena satu hal, iri hati. Coba pandang kanan kirinya. Katakan begini, enggak iri aku samamu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Wow. Nah, saya lanjut. Nah, yang menarik daripada Raja Daud. Daud ini tiba-tiba kemudian menjadi buronan di negerinya sendiri. Dikejar-kejar sama mertuanya. Daud dikejar-kejar. Dihajar habis-habisan sampai Alkitab catat Saul mengerahkan beberapa ratus prajurit untuk kemudian mengejar daripada Daud. Suatu saat Daud punya kesempatan untuk menghabisi daripada Raja Saul. Dan Alkitab catat kalau Raja Saul dihabisi pada waktu itu, Daud pasti jadi raja. Kenapa? Karena dia punya banyak orang-orang yang mendukung dan mengasihi dia. Banyak orang Israel yang suka terhadap Daud. Kalau pada waktu itu Daud melakukan itu, dia langsung jadi raja. Kesempatan pertama yaitu pada waktu Saul ada di Gua En-Gedi. Nanti Bapak Ibu baca satu perikop. Suatu saat pada waktu Raja Saul ngejar-ngejar daripada Daud, Saul itu mohon maaf, kebelet BAB. Nanti Bapak Ibu baca. Ya, kemudian dia masuk di dalam Gua En-Gedi dan di situ ada Daud. Kemudian prajurit daripada Daud ngomong begini, wah ini kesempatan daripada Tuanku untuk menghabisi musuh bebuyutanmu. Untuk kemudian menghabisi orang yang menyakitimu. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud punya kesempatan untuk kemudian menghajar orang yang menghina, mengejarnya. Padahal dia tidak melakukan satu kesalahan. Dia dibenci, tapi Daud tidak melakukannya. Kesempatan kedua yaitu pada waktu kemudian Saul itu ada di dalam perkemahan yang ada di padang gurun Zif. Di perkemahan daripada Raja Saul. Lagi-lagi pada waktu itu selesai kejadiannya. Saul terus menggebu-gebu untuk mencari Daud. Dan tahukah Bapak Ibu, ada kesempatan untuk menghabisi daripada Raja Saul. Tapi Daud tidak melakukan. Di dalam 1 Samuel 26
Ayat yang ke-10 dikatakan, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, seberapa banyak yang mau berkenan di hadirat Tuhan? Ya, yang mau diberkati masa depannya, coba lambaikan tangan. Kita harus seperti Daud. Pertanyaan saya, kalau Anda kemudian ketemu sama orang yang pernah menyakiti Anda, mengambil apa yang menjadi hak Anda dan kemudian tidak diberi, kira-kira Anda ngelakuin apa? Dan Anda kemudian punya satu kesempatan untuk menghancurkannya. Apakah kemudian Anda melakukan seperti Daud atau malah sebaliknya? Saya mau katakan, kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus bisa melepaskan yang namanya pengampunan. Katakan amin. Saya minta kunci D. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih. Mengampuni, mengasihi orang yang pernah melakukan kejahatan kepada kita adalah satu hal yang mustahil dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena setiap kita ini dilahirkan, itu kemudian memiliki ego dan harga diri. Jadi apapun yang kemudian dilakukan orang ke kita akan ngomong begini, kapan saya tidak berhasil, saya akan hajar kamu. Ini gak gampang Bapak Ibu. Saya tidak akan mengkhotbahkan ini kalau saya tidak lakukan. Saya pernah melayani, tapi saya pernah sakit hati sama orang bertahun-tahun. Gak terima saya. Saya diperlakukan menurut saya itu tidak baik. Dan bahkan baru-baru ini kami mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Nah, apa yang kemudian saya lakukan Bapak Ibu? Kita mampu mengampuni, kita mampu kemudian mengasihi kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bisa mampu mengasihi orang yang menganiaya kita kalau kita kemudian benar-benar berdoa, enggak ada jalan lain. Karena saya tahu satu hal, bahwa orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, karakter Kristus itu ada pada kita. Sehingga kita mau dihina, mau dijahatin, ditinggal nikah, tidak dikasih hak kita, kita tetap mengasihi Dia. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita, lebih meriah lagi. Wow. Nah, pada waktu itu Daud belum menjadi raja. Saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Pada waktu kemudian Daud sudah menjadi raja, Alkitab catat di dalam 2 Samuel 16. Nanti Bapak Ibu baca. Suatu saat anak daripada Raja Daud yang bernama Absalom itu melakukan kudeta kepada papanya sendiri. Melakukan kudeta kepada Raja Daud. Dan Alkitab catat Daud kemudian tidak melakukan perlawanan. Malahan kemudian Daud ini lari. Nah, di dalam 2 Samuel 16 ayat 6-8 ada tokoh yang bernama Simei. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam 2 Samuel 16 ayat yang kelima itu dijelaskan bahwa Simei ini memiliki kerabat dengan Raja Saul. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu kemudian pegawai dan Raja Daud ini melarikan diri di dalam ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 ini kemudian dia mulai mengutuk daripada Raja Daud. Bayangkan Daud itu adalah raja, dikutuk sama Simei ini. Alkitab catat bahkan dia melempari batu
seorang raja. Nah di dalam 2 Samuel 16 ayat 9 sampai 10, ini kemudian salah satu prajurit daripada Raja Daud yang bernama Abisai, ini ngomong begini, Tuanku Raja, berikan perintah ke saya biar saya tombak aja sekali dia, habis. Saya tombak aja sekali, dia sudah menghina raja. Izinkan saya melakukan itu dan selesai. Tapi Daud bilang begini, jangan lakukan itu. Dan tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, pada waktu kemudian Absalom kalah dalam kudeta tersebut, semua kembali dengan normal. Di dalam 2 Samuel 19 ayat yang ke-8 sampai 19, itu kemudian Simei datang kepada raja. Di dalam 2 Samuel 19 ayat yang ke-19 dikatakan begini, dan berkata kepada raja, Simei-nya ngomong begini kepada Daud, kepada Raja Daud, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Bayangkan, Daud punya kuasa untuk dalam sekejap memenggal kepala Simei. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam 2 Samuel 19 ayat yang ke-23. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Seberapa banyak yang mau diberkati, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Coba lambaikan tangan, beritahu kanan kirinya, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Nah, saya ingin bertanya, mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman yang belum mendapatkan roti dan anggur. Kalau ada, boleh lambaikan tangan. Asyar akan melayani, ada Bapak Ibu? Baik, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur cawan yang ada di tangan kanan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, 2 menit kita ambil waktu dan kita kembali berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk damai-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan, dan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.